Pemirsa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya Yulian Kelly Kambu STMSI merasa perlu melibatkan Fakultas Kehutanan Unipa Manokwari mengarahkan pengelolaan hutan berkelanjutan di Papua Barat Daya karena butuh ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan nilai tambah dan efisien. Alasan Kepala Dinas LHKPPBD Yulian Kelly Kambu diwujudkan dengan menandatangani kerjasama dinas yang dipimpinnya dengan Fakultas Kehutanan Unipa Manokwari hari Rabu di kampus Unipa, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut. Pak Kelly, mengapa kampus perlu dilibatkan dalam mengelola hutan berkelanjutan di Papua Barat Daya? Kami melihat bahwa perguruan tinggi ini banyak sekali hasil-hasil penelitian yang mereka hanya bisa melakukan penelitian, terus hasil penelitian dan rekomendasi itu jarang digunakan juga untuk direkomendasikan kepada para pengambil kebijakan di pemerintahan. Sehingga kami merasa ini penting untuk kami bisa menindaklanjuti dengan perguruan tinggi Universitas Papua, khusus Fakultas Kehutanan untuk masalah kehutanan itu sendiri, seperti hasil penelitian, hasil kajian, terkait dengan penataan kawasan, pengelolaan kawasan, hutan yang kita banggakan sebagai paru-paru dunia. Jangan sampai investasi yang terus masuk, kemudian kita tergiur dengan investasi, kemudian hutan ini kita lepas begitu saja. Ini juga jadi dilema, sehingga kita butuh data untuk referensi bagi kami dalam mengawal kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, tapi juga data untuk dasar menentukan arah kebijakan itu sendiri. Mengapa data-data ilmiah dibutuhkan dalam konsep pembangunan hutan dari aspek ekonomi, ekologi, dan sosial? Pemekaran provinsi ini kan hanya batas administrasi. Dalam sistem ekologi itu tidak mengenal batas administrasi pemerintahan, tapi batas adat itu jarang mengenal batas administrasi. Daerah aliran sungai misalnya tidak mengenal batas administrasi. Kemudian kawasan-kawasan hutan, ada kawasan yang berada di kabupaten, misalnya ada di Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong, tapi itu masih satu hamparan kawasan ekologi. Sehingga dari sisi penataan, pemanfaatan, dan pemberdayaan masyarakat lokal yang ada di hutan ini pun kita perlu ini membuat sebuah pola-pola pendekatan, dan pola pendekatan ini perlu ada hasil kajian juga, sehingga kita punya referensi yang cukup untuk dapat memberdayakan masyarakat yang ada di hutan, sehingga mereka menjaga hutan, tapi mereka juga bisa hidup. Misalnya hasil hutan bukan kayu, dan kami melihat begitu banyak referensi itu ada di perguruan tinggi. Referensi hasil kajian, hasil penelitian yang dilakukan oleh teman-teman akademisi, baik yang di tingkat S1, S2, dan S3, sangat disayangkan kalau kemudian data-data ini, hutan ini menjadi rusak, sementara hasil kajian itu sudah ada bahwa kita harus menjaga, mengelolanya seperti apa. Bagaimana mengatasi illegal logging yang menjadi salah satu pemicu kerusakan hutan? Khusus untuk illegal logging, untuk sementara kami masih belum ada pelantikan untuk eselon 3 4. Setelah dilantik, kami akan membangun koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Ada teman-teman dari Gaku, kemudian dari Lanal, dari Polairut, dari Kejaksaan. Ini semua untuk kita menjaga hutan ini untuk tetap lestari bagi generasi dan anak cucu yang akan datang. Sehingga ini bukan tanggung jawab kami sendiri, tetapi ini kita harus bersinergi, kita harus berkolaborasi untuk menjaga, termasuk masyarakat. Masyarakat ini sebagai penentu, masyarakat ini sebagai informasi kami. Seperti apa cara yang akan dilakukan untuk menjamin masyarakat bisa menjadi ujung tombak dinas yang Anda pimpin?
Kami sudah berkoordinasi, berkomunikasi dengan warga masyarakat. Misalnya arah dari Baibrat ke Tamro sepanjang itu kami sudah ada beberapa masyarakat yang kami punya informasi untuk mereka bisa melaporkan langsung. Nah ini masyarakat ini sebagai informan, tetapi mereka juga bagi kami itu mereka adalah intelijen. Bagi kami mereka itu adalah ahli di tempatnya, sehingga mereka akan melaporkan. Misalnya ada trek-trek yang mengangkut kayu dengan volume yang cukup banyak, mungkin lebih dari 5-10 trek. Nah, kita cukup minta nomor polisinya saja. Sehingga nomor polisi inilah yang bisa kita kerjasama berkoordinasi dengan misalnya Satlantas untuk mendeteksi, mencari tahu nomor polisi ini yang punya nomor ini siapa, sehingga memudahkan kami untuk melacak mengecek itu. Bagaimana Anda menghadapi orang-orang kuat yang selalu membekengi praktek illegal logging sehingga sulit diatasi karena selalu memperdaya masyarakat pemilik hutan? Di negara Indonesia ini tidak ada orang terkuat. Yang terkuat itu hanya aturan, hukum. Jadi kita tetap mau orang terkuat siapapun, selama hukum itu dilanggar, maka kita tetap menindaklanjuti sesuai dengan proses-proses hukum yang ada. Jadi kita Dinas Kehutanan tidak mengenal orang terkuat. Tidak ada orang terkuat di Indonesia. Yang terkuat itu aturan, karena itu payungnya. Sehingga kami tetap berlindung dalam aturan yang ada. Kami berlindung dengan undang-undang yang ada. Undang-undang Cipta Kerja dengan peraturan pemerintah, dengan peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ini akan menjadi dasar acuan kami untuk melakukan koordinasi, komunikasi, kita bersinergi untuk menjaga hutan yang dikatakan sebagai paru-paru dunia yang ada di tanah Papua, khususnya di wilayah Papua Barat Daya. Bagaimana membentengi masyarakat agar tidak mudah terbujuk rayu pihak yang selalu mencari keuntungan tanpa mempedulikan pengelolaan hutan berkelanjutan. Kita di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu ada pengelolaan hutan sosial, perhutanan sosial. Itu ada 5 skema. Nah itu yang 5 skema ini yang bisa kita lakukan sebagai pintu masuk untuk memberdayakan masyarakat. Sehingga konsep hutan lestari, masyarakat sejahtera itu kita masuknya dengan 5 skema ini, dengan hutan masyarakat hutan adat, hutan tanaman rakyat. Ada hari ini itu ada tim dari kementerian yang sedang melakukan verifikasi lapangan terkait dengan usulan warga masyarakat yang ada di Tamro dan Kabupaten Sorong. Ada untuk hutan adat, ada untuk hutan desa. Sekarang mereka sedang ada di lapangan. Nanti hasil verifikasi ini, kemudian kalau itu sesuai, maka kemudian ditetapkan dan masyarakat punya kewenangan untuk mengelola. Mengelola sehingga itu akan dibimbing, ada pendampingan baik dari kementerian maupun kami sebagai kepanjangan langsung dari kementerian yang ada di daerah untuk mendampingi. Kadis LHKP Papua Barat Daya Julian Kelikambu, terima kasih sudah berbagi di CWM News. Ya.